Halo Sobat Tips Jitu, ketemu lagi dengan saya Ali dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk yang merayakannya ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang mitos dan fakta seputar dunia laptop dan komputer. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas 10 mitos ataupun fakta. Nah, dalam setiap satu detailnya, setiap satu pernyataannya, nanti saya akan sebutkan tiga hal itu apa aja, yaitu pertama, apakah itu termasuk mitos, yang kedua, apakah itu termasuk fakta, dan apakah itu termasuk hal-hal yang pertengahan nih, bisa mitos, bisa fakta, yang bisa jadi, istilahnya kayak gitu ya, bisa jadi. Contohnya nih, ini bisa jadi seperti ini karena ada faktor-faktor yang mendukung, seperti itu ya. Nanti seperti itu. Dan langsung saja kita yang ke pembahasan yang pertama ya, tentang yang pertama overclocking. Nah, overclocking itu menghanguskan garansi. Nah, mitos apa fakta itu? Dan sayang sekali saya harus mengatakan dengan berat hati, overclocking itu menghanguskan garansi. Secara default, secara peraturan di semua merek itu untuk overclocking sendiri itu menghanguskan garansi. Kenapa? Karena overclocking itu di luar pemakaian normal. Bagaimana dengan turbo boost? Turbo boost itu adalah spek bawaan, jadi tidak menghanguskan garansi, walaupun keduanya mirip-mirip fungsinya. Kenapa mirip-mirip? Tujuannya adalah menaikkan standar clock standar yang tadinya clock standarnya umpamanya 2,2 GHz menjadi, kalau turbo boost biasanya nggak jauh-jauh ya, 2,2 biasanya menjadi ya sekitar 3 atau 3,1 kayak gitu, atau 3,5 GHz. Tapi kalau overclocking, nah ini dia, overclocking dengan pendingin yang mumpuni itu bisa jauh lebih tinggi daripada turbo boost. Dan di beberapa prosesor sendiri itu ada yang sudah memiliki turbo boost tapi masih bisa di overclocking, seperti keluaran AMD yang terbaru ini, AMD Ryzen 3 3300X ya. Itu yang saya prediksi 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun mendatang lah, sampai 5 tahun mendatang itu akan banyak dipakai oleh gamer-gamer di Indonesia karena speknya luar biasa itu. Luar biasa, quad core tapi rasanya bisa 8 core kali ya. Nanti kita bahas untuk video selanjutnya ya, untuk itu ya. Oke, sayang sekali untuk overclocking, ya benar, menghanguskan garansi. Sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video-video menarik dari kami secara gratis. Dan kalau sudah, ayo kita lanjut. Oke, kita ke pembahasan yang kedua. Apakah overclocking itu memperpendek usia prosesor? Nah, benar nggak tuh, mitos atau fakta itu? Dan jawaban saya adalah bisa jadi. Nah, tadi kan ada 3 tuh, mitos, fakta, atau bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Maksudnya apa ini, Bang? Mungkin ada yang bertanya. Maksudnya, jika kita overclocking dan kita pemakaian everyday, overclocking untuk pemakaian everyday setiap hari, dan pendinginnya itu tidak mumpuni, itu pasti akan memperpendek usia prosesor. Kenapa? Karena suhunya melebihi dari suhu standar atau suhu normal, seperti itu ya alasannya ya. Dan otomatis kedepannya akan memperpendek usia prosesor. Oke,
Paham ya? Yang ketiga bahasan selanjutnya yaitu suhu ruangan. Nah, suhu ruangan apakah mempengaruhi suhu prosesor atau suhu CPU atau suhu komputer? Nah, ini mitos atau fakta ya? Suhu ruangan bisa mempengaruhi suhu laptop lah, umpamanya laptop atau suhu PC kita. Dan sayang sekali saya harus mengatakan bahwa itu adalah fakta. Mungkin bagi kamu yang anak kosan ngerasain ya, kamarnya kecil, ya kan, kamarnya kecil, engap, komputer cepat panas. Tuh, pasti itu. Nah, kalau saya sendiri karena ruangannya agak gede, ya nggak terlalu ngerasain ya untuk kenaikan suhunya ya. Karena di tempat yang luas, udaranya banyak, otomatis air supply-nya lancar. Suplai udaranya lancar, nggak tahu air supply nanti repot. Otomatis suplai udaranya ke dalam prosesor, ke dalam mainboard itu lancar. Dan ketika di ruangan yang panas, di luar ruangan yang sempit itu kan kepadatan udaranya kan sangat tinggi ya untuk udara panasnya ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi suhu prosesor seperti itu. Oke, paham ya. Untuk yang keempat bahasan keempat itu tentang harga. Nah, ini yang nyambung dengan postingan saya sebelumnya atau uploadan saya yang sebelumnya, merakit komputer murah tapi berkualitas. Nah, nyambung nggak ini? Harga yang lebih mahal itu mencerminkan kualitas yang lebih baik atau mendapatkan kualitas yang lebih baik untuk komputer atau PC atau laptop. Itu benar nggak itu? Mitos atau fakta itu? Kalau menurut saya itu bisa jadi, tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Contohnya begini, ada merek A, mainboard lah, kita umpamakan mainboard ya. Ada merek A, kita umpamakan mainboard, itu memiliki spesifikasi umpamanya FSB-nya 1300 MHz dengan semua kapasitornya solid kapasitor atau all solid kapasitor. Channel DDR-nya ada 4, support DDR5. Yang satu harganya 1.500.000 merek A umpamanya. Yang satu merek B harganya cuma 850.000 dengan spesifikasi yang sama. Kira-kira kamu mau pilih yang mana? Yang merek A 1,5 juta atau yang merek B 850.000 dengan garansi yang sama 1 tahun umpamanya ya. Dan ini sering kali saya jumpai ketika ada yang pesen ada yang pesen komputer kepada saya dengan budget yang, bang saya punya segini, pengennya yang lumayan lah, yang the best lah untuk dana segini. Nah, untuk kondisi seperti itu, saya sih tidak pandang merek ya. Yang penting after sale-nya, klaim garansinya gampang. Nah, merek yang mungkin ya kita belum banyak kenal lah, belum banyak tahu lah, dengan harga yang tentunya lebih murah, jadi opsi, jadi pilihan. Karena kualitasnya jelas sama, hardware-nya sama, all solid kapasitor ya kan, spesifikasinya sama, mau apa lagi? Gitu. Jadi untuk keawetannya pun saya yakin akan sama dengan yang merek A tadi, harga 1,5 juta.
Ya, itu ya. Dan ini berlaku nggak cuma di mainboard aja, kalau yang lebih kelihatan malah di VGA card. Dulu waktu keluarnya merek yang hijau ya, bukan yang merek N ya, yang hijau yang baru itu. Saya sebut inisial aja ya, PC ya. Aduh, nggak saya sebutin. Itu murah banget itu, bener deh. Dan kualitasnya dibanding merek N ya sama, tapi murah harganya. Tuh. Dan saya sempat beli dan ternyata memuaskan, sangat memuaskan. Untuk yang inisial PC tadi ya, VGA card ya. Dan sekarang wah udah menjamur, itu udah jadi merek terkenal bahkan sekarang. Dulu waktu baru-barunya keluar tahun berapa ya, 2009 kayak apa, 2007 lupa saya, itu masih murah meriah. Tuh. Jadi harga mahal belum tentu mencerminkan kualitas yang lebih baik dibanding harga yang lebih murah. Bisa saja kualitasnya sama, seperti itu ya. Oke, saya harap itu jelas. Kalau nggak jelas boleh tanya di komen di bawah ini ya. Yang selanjutnya yang kelima, merek AMD untuk kaum yang kere hore. Ini banyak YouTuber yang ya menurut saya sih kurang tepat ya kalimat ini ya. Merek AMD untuk kaum yang kere hore. Nah, saya sendiri kan sebagai seller nih ya, seller yang tidak cuma satu merek. Itu umpamanya saya ditanyai, nggak peduli dia itu kaya atau miskin, yang penting saya memuaskan kebutuhannya, ya nggak sih? Kita ngerakit komputer itu untuk kebutuhan kita. Saya melayani customer untuk merakit komputer atau PC untuk memuaskan kebutuhan customer saya. Nah, kalau ternyata pilihannya harus jatuh ke AMD, ya saya rekomendasi ke AMD. Kenapa tidak? Gitu. Dan ternyata kalau dia orang kaya, apakah dia terus langsung seketika itu jatuh miskin? Apakah dia langsung seketika itu jatuh miskin? Ya jelas enggak. Siapa bilang? Nggak tepat ya, mitos berarti ya untuk AMD kok yang pilih AMD jadi kere kan, nggak tepat, itu mitos itu. Apalagi sekarang AMD harganya relatif ya hampir sama dengan Intel ya, dengan keluarnya 7 nano ya, teknologi AMD yang 7 nano ya, yang ada di Ryzen mulai 3300X tadi ya. Dan waduh, banyaklah nanti akan bermunculan teknologi AMD yang 7 nano. Teknologi yang sekarang ini dimiliki AMD ya saya bilang sih menjadi alternatif teknologi di masa depan, seperti itu. Dan mungkin nanti teknologi selanjutnya bisa 2 nano atau 1 nano. Karena teknologi tidak berhenti ya, tidak berhenti berkembang, selalu berkembang. Oke, mungkin kamu ada yang nggak setuju nih, wah emang AMD dari dulu mah buat kaum kere hore, orang kalau Intel kita ngerakit spek segini baru dapat, AMD ya beda sejuta bisa dapat kan, buat kaum kere. Tunggu dulu, kalau kamu komennya kayak gitu, coba sekarang kamu ngerakit AMD Threadripper 3990X yang 64 core ya kan, 128 thread, kuat nggak? Kalau kamu kuat baru bolehlah bilang AMD buat kamu yang kere hore. Kalau nggak kuat ya sorry dulu, janganlah. Orang kita ini pilih komputer, pilih prosesor itu berdasarkan spek ya, berdasarkan kebutuhan kita ya kan. Untuk
keunggulan AMD ataupun Intel punya keunggulan masing-masing. Ya, itu juga saya bahas di video saya yang kemarin-kemarin ya, AMD versus Intel ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keberapa nih? Keenam ya. Untuk pembahasan yang keenam masih tentang AMD. AMD itu cepat panas. Mitos atau fakta, yo? Ini penggemar Intel pasti langsung, wow, fakta itu. Sayang sekali, itu mitos. Mitos, 100% mitos. Kenapa? Sampai semangat seperti ini ya. Dulu, tahun berapa ya? Saya lupa ya, 2005 kali ya. Sekitar di tahun 2005 atau mungkin sebelumnya ya. Itu AMD mengeluarkan satu tipe prosesor yang namanya AMD Sempron. Kalau kamu inget ya, AMD Sempron. Itulah yang cepat panas. Nah, di dalam dunia marketing itu dimanfaatkan. Bang, jangan pilih AMD, Bang. Cepat panas. Ini buktinya nih. Nih, Sempron cepat panas. Tapi apakah benar seperti itu? Hanya dengan satu tipe prosesor bisa menggeneralisir ya. Menggeneralisir semua prosesor cepat panas. Ya kan nggak bisa satu prosesor bisa terus dianggap semua prosesor cepat panas, nggak fair lah. Karena Intel sendiri punya yang prosesor cepat panas. Kalau kamu ingat namanya Intel Celeron. Sama unda-undi, deketan launchingnya sama AMD Sempron itu tahun 2005-an lah, kurang lebih lah. Sama cepat panas. Kenapa mitos itu cuma melekat di AMD? Sekali lagi ya, ini saya karena berpengalaman di dunia marketing ya, di dunia marketing, terutama di dunia marketing laptop. Itu adalah trik pemasaran ya, tapi saya bilang sih itu black trick ya, trik licik ya. Ngomong yang kurang sesuai kenyataan ya, itu kurang baik lah. Dan akhirnya sekarang apa? AMD memimpin leading teknologi seperti itu. Nah, mungkin kamu ada yang nggak setuju, silahkan komen nanti saya jawab ya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini ya, ini semakin seru ini. Teknologi Intel lebih maju daripada AMD, mitos atau fakta? Ayo, teknologi Intel lebih maju daripada teknologi AMD, mitos atau fakta? Atau bisa jadi saya harus bilang ini fakta. Tapi ada tapinya. Tapi sebelum 2017. Ya. Tapi sebelum tahun 2017. 2017 ke sini itu udah imbang. Bahkan di 2019 sampai sekarang dan mungkin ke depannya sampai 5-10 tahun AMD leading teknologi. Itu harus kita akui. Itu. Saya pun mengakui kalau dari awal AMD dan Intel itu mendirikan perusahaan dari sekitar tahun 1970-an ya. Sampai tahun 2007, AMD selalu di bawah Intel teknologinya. Saya mengakui. Dan saya juga harus mengakui sekarang AMD teknologinya lebih maju dari Intel. Ya toh? Nah, saya nggak dibayar Intel, saya nggak dibayar AMD, ya ngomong apa adanya. Bebas. Oke? Ya seperti itulah ya. Kalau ada yang Intel lover kurang setuju ya monggo komen ya toh, tapi jangan asal
ngebacot ya, jangan asal ngucap ya, harus disertai dengan bukti kayak gitu. Jadi marilah kita ngomong, marilah kita berkomentar, marilah kita aktif di media sosial atau di media-media yang lain. Itu harus dengan data, biasakan ya, harus dengan data dan ngomong yang objektif seperti itu. Enggak dengan sisi kecintaannya terhadap satu merek atau mungkin satu kelompok dan lain sebagainya ya. Tuh. Oke, yang malah panjang lebar. Yang ke-8, maaf, yang ke-9 ya, tadi udah ke-8. Ke-8 apa ke-9 ini? Yang ke-8 ya. Yang ke-8 masih tentang prosesor lagi ya. Teknologi Intel lebih maju dalam hal video rendering atau menang dalam hal video rendering atau editing video. Mitos atau fakta? Dan sayang sekali saya harus mengatakan itu fakta ya, walaupun tidak semua tipe. Faktanya memang banyak varian Intel, prosesor Intel itu lebih cocok, lebih oke, lebih bagus dalam hal menangani video rendering. Maksud saya dari video rendering ini adalah waktu kita mengkonvert, waktu kita mengakhiri proses editing video. Kan biasanya kalau kita ngedit kan cut apa-apa, nambah efek itu. Bukan itu. Kalau itu saya rasa semua prosesor hampir sama lah, hampir sama. Kecuali untuk yang single core ya, dual core ke atas saya rasa udah hampir sama untuk ininya, tergantung nanti efek-efeknya baru kerasa di quad core kayak gitu ya. Tuh, saya rasa sih kalau cuma untuk di processingnya sama, kedua baik Intel maupun AMD sama, cuma untuk endingnya, encodingnya, untuk convertingnya dari video editor keluar jadi MPEG atau mungkin jadi format video lain, itu untuk prosesor Intel di banyak varian itu lebih unggul daripada AMD ya. Saya akui itu, dan saya sudah membuktikannya dari tahun 2007 ya, nggak salah, saya udah main seperti itu, udah ngetes ya dengan prosesor yang clocknya sama, RAM-nya saya samakan 4GB 4GB semua ya kan, clock RAM-nya sama ya kan, FSP mainboard-nya sama, seperti itu. Kita pakai file yang sama, copy jadi 2 bareng. Seperti yang mana? Ternyata ya lumayan. Waktu itu yang saya tes dual core ya, waktu itu quad core udah top banget lah quad core itu. Dan saya tes dual core ya, bedanya ya lumayan lah. Cuma ketika ke gaming menang di AMD kayak gitu. Nah, ini nyambung ya ke pembahasan yang ke-9 ya. Langsung saja ya. AMD unggul dalam hal gaming. Nah, dengan berat hati juga saya harus mengatakan itu adalah fakta. Ya, apalagi di tahun yang masih di tahun-tahun di bawah 2010 ya, atau di bawah 2007 sampai 2015 mungkin ya, dimana kita ngerakit komputer itu jarang sekali yang pakai VGA card. VGA cardnya biasanya bawaan on board supaya lebih irit ya. Nah, di situ biasanya dan di banyak tipe itu
Untuk VGA onboardnya Intel itu speknya jauh banget di bawah VGA onboardnya AMD, seperti itu ya. Waktu itu tahun berapa ya, belum lama juga, 2017 mungkin ya, atau mungkin 2016. Itu masih banyak prosesor Intel yang VGA onboardnya itu bawaannya masih Intel. Udah Intel maksimal 128 MB lagi. Sedangkan kalau saya rakit ke AMD dengan dana yang sama, saya bisa dapat 2 GB share ininya, VGA onboardnya. Kan jauh banget. 128 MB versus 2 GB, ya kan? Tuh, untuk AMD memang, dan sampai detik ini AMD lebih unggul dalam hal gaming ya. Dan boleh deh kamu cek sampai saat ini untuk dual core-nya AMD itu sudah memiliki fitur yang namanya hyper threading, seperti itu. Untuk dual core-nya Intel kok rasanya belum pernah saya menjumpai udah ada fitur hyper threading. Dan yang luar biasanya lagi, dual core-nya AMD Ryzen itu 4 thread. Jadi dual core bisa, kalau kita main game serasa quad core. karena dia thread-nya 4. Gitu. Ya, itu intermezzo ya. Oke, yang selanjutnya ini tentang laptop, yang ke-10 tentang laptop. Tentang laptop ya. Tentang laptop. Nah, seperti ini nih. Apakah kita kalau umpamanya kerja ya, kita kerja dengan laptop dialasi dengan bantal, itu memperpendek usia laptop. Ya gampangannya cepat rusak lah laptopnya. Itu mitos atau fakta? Nah, ini perlu kamu ketahui juga, itu adalah fakta. Kenapa? Karena laptop dalam kondisi aktif seperti ini, itu dia fan-nya bekerja, ya toh. Dan bantal itu biasanya sangat banyak debu dan kotoran. Oke. Dan karena kita menyangganya dengan bantal, nah ini akan berpotensi untuk fan ini menyerap kotoran yang ada di bantal. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ketika kotoran masuk ke dalam fan laptop, masuk ke dalam mainboard, lama-lama terakumulasi menyebabkan konsleting, menyebabkan panas berlebihan dan yang lainnya. Dan ya lambat laun memperpendek usia laptop, seperti itu. Jadi buat kamu yang punya kebiasaan seperti ini ya, tinggalin ya. Lebih baik kamu beli cooler yang di bawah itu, ya paling modal berapa sih, nggak nyampe 100.000 ya kan, tapi laptop kamu lebih awet. Atau kamu taruh aja di lantai ya kan, di lantai yang istilahnya keramik kan lebih dingin. Dan kalau kamu rajin nyapu sih, ya saya rasa sih ya sangat aman lah, seperti itu. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya bahas untuk mitos dan fakta seputar dunia laptop dan komputer ya. Untuk lain waktu mungkin saya akan nambahin lagi nih mitos dan faktanya supaya kita semua nambah wawasannya. Oke, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan, dan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe ya untuk berlangganan video-video menarik dari saya secara gratis. Dan tentunya supaya saya lebih bersemangat ya untuk bikin konten-konten yang
bermanfaat buat kalian. Oke. Sementara itu dulu dan sampai jumpa.